Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Filipi pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang keempat, yang demikian bunyi firman-Nya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen ini aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena seringkali orang Kristen saya lihat tidak konsisten di dalam pendapatnya sendiri. Seringkali mereka tidak ngakui pandangan yang mereka aminkan di dalam keadaan-keadaan tertentu. Bukankah kita seringkali bilang bersama, apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Saudara, tapi kemudian ketika muncul virus corona, semua pada ngomong ini gara-gara virus corona. Ibadah pun mulai diberi aturan. Setiap orang menjadi pribadi yang menjadi hidup di dalam ketakutan. Salaman tidak boleh, tapi uang masuk kantong kolektor tetap dihitung. Bingung ya? Salaman tidak boleh, tetapi uang masuk ke kantong kolektor tetap dihitung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekolah diliburkan. Kemudian tempat-tempat yang biasa banyak orang berkumpul mulai dihimbau, kalau bisa tidak usah keluar rumah, tidak usah ngumpul di mall, tidak usah ngumpul di pasar dan lain sebagainya. Bahkan di Italia lebih parah lagi, Serie A sepak bola libur. Semua orang pada ngomong ini gara-gara corona, ini gara-gara corona. Sehingga dalam waktu yang singkat, corona ini menjadi oknum yang sangat terkenal di muka bumi ini. Saya tidak seterkenal corona itu. Kenapa? Karena saya adalah koroni. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu ya. Saya tidak terkena corona karena saya adalah koroni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan kepada saudara, jangan takut dengan apa yang sedang terjadi. Hidup wajar, hidup biasa. Sampai masker harga berapa aja dibeli, ya. Terus kemudian hand sanitizer berapapun yang dijual dibeli, cari semua yang dibutuhkan jadi sulit. Padahal rupanya corona kayak apa kita tidak bisa melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan corona ini adalah tulah dari Tuhan. Nanti dasar ayatnya tak tunjukkan. Corona ini adalah tulah dari Tuhan.
seizin Tuhan. Ini kehendak Tuhan untuk memperingatkan dunia yang membuat Tuhan itu muak. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan begitu banyak bangsa, dan setiap bangsa tinggal di daerah mereka masing-masing, dan kita tahu kita dipisahkan dengan jarak yang begitu panjang antar bangsa ini tadi. Tetapi dengan kemajuan teknologi, manusia bisa buat jarak yang jauh itu bisa jadi dekat lewat WA, lewat internet, semuanya bisa jadi dekat. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang begitu banyak, bangsa yang begitu banyak, setelah dibuat dekat antar bangsa oleh karena teknologi, tidaklah mereka menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi justru mereka menunjukkan hidup yang tidak bisa bersatu satu dengan yang lainnya, dan bahkan tidak bisa merendahkan diri seperti Kristus. Mereka seringkali justru bangsa yang satu menjadi ancaman bagi bangsa yang lain. Bangsa yang satu menyombongkan apa yang berhasil mereka lakukan. Bangsa yang satu menunjukkan dengan bangsa yang lain bahwa aku adalah bangsa yang paling kuat dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan Tuhan sebagai pencipta langit bumi dengan segenap isinya itu muak. Saudara, sebelum kita lihat ke sana, kita lihat lebih dulu. Ada rasul yang namanya Paulus, menjadi salah satu rasul yang secara intelektual itu paling pintar. Secara pendidikan dia jelas orang Farisi. Di dalam departemen agama dia punya kedudukan tinggi. Di dalam hubungan sosial dengan yang lainnya dia punya relasi para bangsawan dan para raja-raja. Ini mumpuni. Dan dia suka ngeluyur dari satu daerah ke daerah yang lain. Paulus melihat sosok Yesus yang adalah Tuhan. Itu dia melihat di dalam jati diri kehidupan Tuhan Yesus. Itu yang pertama, ada nasihat. Apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus seperti bacaan kita ini tadi, yaitu Yesus yang adalah Tuhan selalu kepingin saudara dan saya, orang yang percaya kepada dia, itu tidak binasa. Oleh karena itu dia ngomong di dalam nasihatnya, salah satunya, jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan harta di surga. Kenapa? Karena dia kepingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa hidup kita sebagai orang percaya bukan di sini tetapi di surga. Dengan jalan, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian, dan seterusnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, yang membuat manusia seringkali khawatir itu urusan perut. Oleh karena itu, begitu dapat kabar Corona masuk Indonesia, semua supermarket diborong kabeh. Betul ya? Beras dibeli semua, kalengan dibeli semua, koyak-koyak apa saudara? Sudah tidak ada produksi lagi. Saudara, Yesus Kristus Tuhan ngomong di dalam penghiburan kasih. Kenapa? Dia ngomong, tidak usah khawatir dengan apa yang buk makan, apa yang buk minum, apa yang buk pakai. Tetapi dia ngomong, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kau khawatirkan itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali dia ngomong bukan soal jasmani, tetapi saudara dan saya tetap dinasihati untuk mendahulukan perkara yang rohani.
borong kabeh kan gitu. Salah, ini jasmani. Kenapa? Karena pada saat Anda memborong, Anda tidak membelas kasihani orang sing gak iso borong. Untuk makan besok aku harus kerja dhisik baru makan, itu banyak. Diborong kabeh. Yang gak punya duit itu semakin merasa apa? Semakin aku merasa terancam. Kenapa? Karena aku rasanya di tengah-tengah kesulitan ini aku ditinggal oleh orang-orang yang kuat, aku ditinggal, diterlantarkan oleh orang-orang yang punya duit. Saudara dikasih oleh Tuhan yang ketiga, Paulus lihat juga di dalam hidup Kristus itu ada persekutuan roh. Manusia diciptakan itu oleh Tuhan, dan kemudian firman Tuhan ngomong, Tuhan menghembuskan nafas hidupnya, maka manusia itu hiduplah. Berarti walaupun kita tinggal di bumi, kita bisa hidup itu karena apa? Roh Allah itu tinggal di tempat kita. Roh Allah itu ada di tempat kita. Sehingga karena roh Allah itu ada di tempat kita, kita berdoa, Tuhan bisa ngerti. Tuhan kepengen ngomong apa lewat bahasa tubuhnya, kita bisa memahami. Kenapa? Karena roh kita sama dengan roh Allah. Oleh karena itu dia ngomong, sesungguhnya roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kenapa? Karena yang membuat kita hidup adalah roh Allah. Saudara, saya buktikan lebih dulu. Ada roh yang hidup tapi rohnya tidak sama. Saudara dalam keadaan susah, ada corona, saudara pulang disambut sama Blacky yang kecil tadi. Saudara terus cerita sama anjing kesayangan saudara, Blacky, aduh susah Blacky, ada corona, toko jadi sepi dan lain sebagainya. Blacky cuek. Dia hidup tapi rohnya tidak sama. Dia tidak ngerti keluh kesah bahasa kita. Dia ciumi kita, dia kipit-kipit. Pertanda apa? Dia tidak ngerti. Tetapi ketika saudara curhat dengan sesama saudara yang rohnya adalah roh yang sama, kita nangis, dia pun juga ikut menangis. Kita berdoa kepada Tuhan dengan tangisan, tetesan air mata. Yesus Tuhan pun juga memahami kesedihan saudara dan saya. Kenapa? Karena rohnya adalah sama. Oleh karena itu dia ngomong, kamu jangan ninggalkan aku. Kamu ini ranting, aku ini pokok anggur. Kalau kamu lepas daripada pokok anggur, kamu tidak bisa berbuah apapun, kamu tidak bisa berbuat apapun di luar aku. Oleh karena itu kamu harus nempel hidup bersama dengan aku, supaya kamu bisa berbuah banyak untuk kemuliaan buat namaku. Saudara dikasih oleh Tuhan, kemudian yang keempat, di dalam jati diri Kristus itu ada kasih mesra dan belas kasihan. Dia katakan kepada saudara dan saya, aku ini bapak, kamu itu anak. Panggil aku ya Aba, ya Bapak. Oleh karena itu, bapak mana yang tidak menaruh belas kasihan kepada anaknya, yaitu saudara dan saya? Bapak mana yang tidak ingin memberikan kasih sayang dengan kemesraan karena saudara dan saya adalah anaknya? Dan terlebih ketika kita tidak mampu menanggung beban hidup ini tadi, dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mau datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita lihat, tadi saya katakan bahwa corona itu oleh karena Tuhan muak. Tuhan kepengen bangsa-bangsa yang diciptakan oleh dia itu hidup bersatu dan penuh dengan kerendahan hati. Tetapi seringkali, dan ini wajar dilakukan oleh setiap negara, begitu Januari datang, setiap negara menteri keuangannya itu pada mengumumkan rapotnya.
kami tumbuh 3,6%. Saudara, ini ancaman buat negara lain yang nggak bisa tumbuh. Kemudian dia ngomong, tahun depan kami akan punya target 5%. Yang lainnya ngomong, kami tumbuh 7%. Tambah meden. Ini tekanan bagi negeri lain yang mereka tidak bisa tumbuh. Dan ini ancaman. Dan apa yang biasa terjadi? Negara-negara superpower yang tumbuh secara ekonomi selalu dibarengi dengan mereka bangun kekuatan militer. Indonesia sama Tiongkok baik-baik loh. Mendadak Tiongkok ngapain toh ngeluyur di Natuna Dapa gitu. Betul ya? Ngapain? Buat kita juga was-was saja, kan begitu. Saudara, hati-hati. Setiap kali engkau menyatakan keberhasilanmu, engkau menyatakan kesuksesanmu, engkau menyatakan telah ditemukan ini dan itu kepandaianmu, seringkali manusia lupa bahwa kami bisa mencapai ini, kami bisa menemukan ini dan itu karena Tuhan. Lupa, mereka tidak ngomong. Sehingga Tuhan menilai ini adalah bentuk kesombongan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tulah itu muncul karena apa? Karena dunia ini sudah tidak bersatu lagi. Anak sudah jarang ketemu papa mamanya. Oleh karena itu ketika semua ngomong tidak boleh keluar, oleh Tuhan ada sisi positif. Anak ambil papa mamanya dikelumpuk deh tadi situ. Wes gak usah metu ya. Lama tidak pernah ketemu. Ada sisi positif yang Tuhan mau buat. Oleh karena itu jangan selalu menganggap bahwa corona ini negatif. Tidak. Corona memang menakutkan, tetapi jika engkau adalah orang yang ngerti bahwa ini tulah, orang benar pasti tidak akan pernah takut. Amin. Saudara, sekarang kita lihat tulah itu yang seperti apa. 1 Tawarik 21, kita mau perhatikan ayat 9 sampai dengan 14. Ayat 9 mulai. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. Ini adalah nabi. Kata lainnya nabi itu yaitu pelihat, yang biasa Tuhan titipi dengan penglihatan, yang biasa Tuhan titipi dengan kata-kata nubuatan yang harus disampaikan oleh nabi kepada bangsa tertentu. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. Saudara, nanti saya senang Anda baca mulai ayat 1. Ya, ayat 1 itu adalah kejahatan Daud. Gara-gara apa? Daud ngomong sama panglima perangnya, coba kamu hitung jumlah tentara kita berapa, masing-masing suku, kecuali Lewi dan Benyamin. Kenapa? Ini menjadi kejahatan bagi Tuhan, karena Tuhan gregetan sama Daud. Daud, kamu menang perang bukan karena jumlahmu, kamu menang perang karena aku yang berperang untuk kamu. Tetapi ketika Daud menghitung ini tadi, sudah dinilai oleh Tuhan sebagai salah satu bentuk kesombongan. Seakan-akan Daud ingin sampaikan, aku hebat, aku kuat, aku menang karena apa? Aku memang apa? Punya tentara yang jumlahnya sekian banyaknya. Ini mendukakan hati Tuhan, sehingga muncullah tawaran 3 hukuman ini. Daud, kamu milih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau,
atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel berapa saudara? 70.000 orang. Corona berapa? Baru 5 ribuan kan? Ya, nanti kita bahas ya. Lanjut. Oh sudah 15, 14. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mati oleh karena tulah Tuhan itu adalah 70.000. Kenapa? Karena Daud milih Tuhan, aku jangan jatuh ke dalam tangan manusia. Aku senang nek aku dihukum jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan sungguh besar belas kasihan dia. Maka Tuhan mendatangkan penyakit sampar yang mematikan, sehingga dalam waktu 3 hari orang Israel yang tewas, yang mati itu 70.000. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita analisa sekarang, apakah betul yang namanya corona itu adalah tulah dari Allah, tulah dari Tuhan? Di dunia sebagai orang beriman kita tahu ada 2 kekuatan yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah Tuhan sebagai pencipta langit bumi dan dengan segenap isinya. Yang satunya adalah iblis setan. Betul? Saudara, manusia itu milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik iblis. Kita lihat hukumnya gimana iblis. Iblis ngeluyur dari luar negeri, mampir kepada Tuhan, ditanya oleh Tuhan, "Iblis, kamu dari mana?" "Tuhan, aku ngelencer keliling dunia." Betul ya? Mumpung ono tiket murah. Betul ya? Dia keliling. Terus Tuhan ngomong, "Iblis, kamu ngeliat enggak? Hambaku Ayub, ndak ada orang yang setia seperti dia." Iblisnya komplain, "Tuhan, wajar Ayub bisa setia sama Tuhan. Kenapa? Tuhan berkati Ayub berkelimpahan." Satu. Kedua, Ayub Tuhan pageri 3 lapis. Hidupnya Ayub, keluarganya Ayub buat pageri, rumah tempat tinggalnya Ayub buat pageri, harta benda bisnisnya Ayub buat pageri. Dengan arti kata lain, karena pagar yang bu pasang, aku tidak bisa jamah si Ayub. Saudara, berarti orang benar dipageri 3 lapis. Masih butuh masker? Tidak usah. Podo ndak ruwe. Dipageri 3 lapis. Tuhan tanya, maksudmu? Maksudku Tuhan, coba pagar ini bu lepas. Tuhan izinkan aku hajar Ayub. Aku akan lihat bagaimana Ayub akan meninggalkan engkau. Saudara, peristiwa ini menjadi peristiwa yang langka, yaitu peristiwa ketika Tuhan harus bertanding dengan iblis untuk membuktikan bahwa dia punya orang yang setia seperti Ayub, walaupun tidak diberkati, walaupun harus menghadapi kesengsaraan di dalam hidup. Tuhan langsung ngomong sama iblis, "Oke iblis, silakan. Sekarang pagar itu tidak tak kasihkan kepada Ayub. Silakan kamu hajar Ayub sesukamu. Tetapi satu hal, sayangkanlah nyawanya Ayub." Artinya membunuh Ayub 1 orang pun Tuhan tidak izinkan.
Kita mikir sekarang. Tuhan juga ngomong, jangankan nyawa saudara dan saya, dia ngomong sehelai rambutmu pun kalau jatuh harus apa? Izin aku. Betul? Nah sekarang kalau ada kejadian luar biasa, mati ribuan orang, kira-kira dua kekuatan ini mana yang bunuh? Iblisnya yang tidak ikut punya, atau Tuhan yang ikut punya? Ayo, iblis tadi pada waktu mau bunuh, dia ngomongin, sayangkan nyawanya. Situ tidak boleh. Bahkan Tuhan ngomong, jangankan kau nyawamu, rambut aja, ngomong aku. Sudah tidak usah pakai sampo ketembe, ngomong aku. Betul? Berarti yang bunuh siapa? Adalah Tuhan yang punya. Iblis bunuh sekian ribu, bisa dipukuli sama Tuhan. Betul, tak melok punya, melok mateni. Betul. Betul saudara. Masuk enggak ini dulu? Berarti yang bunuh sekian ribu banyaknya. Berarti yang bunuh 70.000 siapa? Tuhan. Kenapa? Karena saudara nanti kalau baca, ternyata Daud ketika sujud dan dia menengadahkan muka, dia ngelihat ada malaikat itu mengacungkan pedang tertuju kepada Yerusalem, maka matilah orang-orang Israel sebanyak 70.000. Dan kemudian setelah Mizpah digelar, korban bakaran, korban pengampunan dosa, korban keselamatan dipersembahkan oleh Tuhan karena Daud ngaku, aku salah Tuhan. Tulah itu langsung berhenti karena Tuhan ngomong, cukup turunkan tanganmu. Dan saya yakin nanti kita akan dikejutkan dengan perkara-perkara ajaib, mendadak corona hilang. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti yang bunuh adalah Tuhan. Yang bunuh adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya, Tuhan yang menentukan mati hidup seseorang. Saudara, orang-orang pada takut, mereka lupa. Bukankah setiap orang yang lahir, saudara dan saya, dan bayi yang berikutnya, saat dia lahir, itu ada STNK-nya. Betul. Lahir kapan, balik kapan, sudah ada. Kenapa Anda harus takut? Bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kita boleh sembrono, bukan itu. Tetapi ketakutan tidak perlu, kepanikan tidak perlu. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang menjagai hidup kita sebagai orang benarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita tahu bahwa ini adalah Tuhan yang buat, kenapa dia buat? Karena Daud telah menyombongkan diri. Kenapa corona dihadirkan oleh Tuhan? Karena ada begitu banyak pemimpin-pemimpin dunia yang menyombongkan diri. Kemudian kita tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Wong yang salah pemimpin, kok rakyatnya kok yang mati? Saudara, kita lanjutkan biar gak keputus 15 sampai 17. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, ngawang gitu tadi, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku yang menyuruh menghitung rakyat
dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, yaitu rakyat Israel, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan butuh pengakuan dari para pemimpin dunia ini tadi, bahwa mereka itu yang berdosa. Mereka yang berdosa. Mereka selalu menonjolkan apa kemajuan setelah dia pimpin, apa kesejahteraan, kemakmuran yang dia dapat di negeri yang dia sedang pimpin, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga membuat Tuhan itu muak terhadap dunia yang dia ciptakan. Karena apa? Ulah manusia yang satu dengan yang lainnya saling menonjolkan diri, saling menyombongkan diri. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud ngomong, Tuhan, sing salah kan aku. Kenapa harus rakyatku yang harus mati karena aku? Dia butuh pemimpin yang gentleman seperti Daud. Dan Daud ngomong, Tuhan, harusnya tanganmu mbok timpakan kepadaku dan kaum keluargaku, jangan kepada umatmu ini. Tetapi Tuhan ingin sampaikan buat saudara dan saya, inilah hukumku. Kalau raja itu salah, yang menderita adalah rakyatnya. Kalau orang tua, bapak ibu salah, yang menderita siapa? Anak-anaknya, cucu cicit keturunannya, bahkan keempat. Oleh karena itu, demi nama Tuhan Yesus di atas mimbar yang kudus ini, saya ingin sampaikan buat saudara semuanya, jika kau menjadi seorang papa atau mama, hiduplah lurus supaya anak cucumu diberkati oleh karena engkau sebagai orang yang benar. Amin. Dan yang dikasih oleh Tuhan, ini hukumnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat Tuhan anjurkan apa? Kamu jangan nganggap dirimu paling penting. Ayat 3, ayat 4 Filipi tadi. Tetapi perhatikanlah juga kepentingan orang lain. Anggap yang lain lebih utama daripada engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diminta memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara, bahkan ada yang menyatakan ceramahnya bahwa corona ini, nah, saudara, ceramah yang umum masuk akal, tetapi yang tendensius belum tentu benar. Nah, sekarang nyerangnya bukan cuma RRC, nyerangnya semua sak dunia. Jadi masalah sih. Yang benar adalah ini adalah tulah daripada Tuhan untuk memperingati dunia supaya kamu berhenti dari perbuatan dosamu. Kenapa? Karena kita menyaksikan sejarah Alkitab, selalu saja negeri yang sedang diberkati secara jasmani, berkelimpahan, selalu diikuti dengan moral yang merosot, sehingga akibat Tuhan muak. Di situ ada dosa banyak, dosa seksual, dosa macam-macam, terutama dosa seksual. Hati-hati saudara. Bahkan di negeri kita ini dosa seksual bisa dapat piagam. Saudara, hati-hati. Itu yang seringkali Tuhan muak. Dan zamannya Nuh, dosa seksual dan lain sebagainya, itu telah membuat Tuhan melenyapkan semua umat manusia dan tersisa cuma 8 orang saja. Dan dia berjanji, yang seperti Nuh, zaman Nuh, aku tidak akan buat lagi. Tetapi yang per daerah tetap dia lakukan atas Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora dijungkir balikan. Kenapa? Karena negeri ini diberkati secara jasmani, berkelimpahan, sehingga mata Lot
itu telah menggoyahkan hatinya Lot. Aku mau pilih ke daerah Sodom supaya apa? Hewan ternakku akan berkembang luar biasa, karena di sana rumputnya menghijau dan airnya berbual-bual, kata firman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah berkat jasmani yang berkelimpahan itu tadi, justru Sodom ini tadi secara moral itu merosot dan mereka melakukan dosa seksual yang luar biasa, sehingga muncullah pengertian. Ada kata sodomi, itu dari Sodom. Dari Sodom, kelakuan seks yang nyimpang dan lain sebagainya, sodomi itu dari Sodom. Oleh karena itu sama Tuhan ditunggang balikan Sodom. Karena apa? Tuhan muak oleh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita lihat Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 itu kita baca lebih dulu. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di tengah-tengah umat panik, tokoh agama tidak memberikan kesejukan, malah dibilangi tidak usah salaman, asal tidak usah salaman, malah tegang. Betul. Nanti habis salaman dan cuci tangan. Loh, kayak orang-orang ini juga adalah orang-orang yang pasti bawa penyakit. Bukan kita tidak mau mendengarkan himbauan pemerintah, bukan itu. Tetapi lihat, kalau seandainya semuanya melakukan himbauan itu, yang sakit yang nangani siapa? Yang sakit yang nangani siapa? Para medis kabur juga. Lah kamu kabur, aku ya kabur. Betul. Yang nangani siapa? Ayo, kita acungkan jempol para medis. Dia lakukan ini. Dia ingin, tetapi kepentingan orang lain juga. Dia sadar ketika aku harus merawat orang yang terinfeksi virus corona, resiko terjangkiti itu besar. Tetapi kepentingan orang lain itu lebih utama dari kepentinganku. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Dan Tuhan ingin menunjukkan kasih itu adalah yang seperti ini. Di tengah-tengah bahaya, orang itu terjun untuk menyelamatkan orang yang sedang berbahaya. Walaupun aku pun berpotensi untuk mendapatkan bahaya itu sendiri. Dan kita lihat ada begitu banyak mereka-mereka dokter-dokter itu yang mati juga bersama pasiennya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah hari ini masih ada orang yang ngomong, oh Cina barangnya haram, barangnya najis? Ayo, kalau ternyata nanti Cina yang punya vaksin yang ngomong najis haram, kena corona, disuntik enggak? Ayo, jangan ngomong kecuali. Konsekuen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin sadarkan kau adalah umat ciptaanku, Tuhan yang esa, Tuhan yang sama. Tidak ada manusia yang lain najis. Kelakuanmu itulah yang membuat najis. Dan Tuhan ingin engkau berperilaku seperti Yesus yang adalah Tuhan. Di dalam jati dirinya ada nasihat. Di dalam jati dirinya ada persekutuan roh. Di dalam jati dirinya ada belas kasihan dan kasih mesra. Oleh karena itu, saudara, hiduplah wajar, tidak usah terlalu tegang, takut dengan corona. Kalau itu tulah daripada Tuhan,
tulah ini ada perintahnya, tulah ini ada matanya. Sama seperti 10 tulah yang jatuh ke Mesir. Musa diberitahu oleh Tuhan, Musa, setiap tempat tinggal di mana orang Israel ada di dalamnya, bubui dengan darah anak domba. Pintunya kiri, kanan, atas, supaya ketika malaikat pemusnah itu lewat demi melihat tanda darah itu, maka aku akan tahu di situ orang-orang Israel tinggal dan tidak terjadi kemusnahan. Tetapi anak sulung orang Mesir dan anak sulung hewan orang Mesir itu akan mati. Tipsnya terakhir, orang percaya mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena Tuhan muak dengan perbuatan manusia yang ada di dalam dunia ini oleh karena dosanya. Siapa yang akan diselamatkan oleh Tuhan lewat corona ini tadi, yang menakutkan? Sepak bola berhenti, basket berhenti, sekolahan berhenti, tempat ibadah berhenti, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Tuhan ingin sampaikan terakhir buat saudara dan saya, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.